buku fiksi dan non fiksi. Baik, anak-anakku semuanya silakan perhatikan materi berikut ini. Baik anak-anakku semuanya, mari kita bersama memahami dulu apa itu buku fiksi dan apa itu buku non fiksi. Anak-anakku, kalian bisa mencermati perbedaan dari kedua jenis buku tersebut setelah memahami masing-masing pengertiannya. Dapat lihat bahwa buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau fiktif, hanya berupa hayalan atau imajinasi dari pengarang. Selanjutnya yang termasuk buku fiksi adalah cerpen. Cerpen adalah sebuah kisah fiktif yang dituangkan dalam bentuk cerita. Begitu pula novel. Di dalam novel ini juga mengandung sebuah cerita-cerita fiktif atau cerita kehidupan yang terjadi di sekitar kita yang dibumbui dengan bahasa-bahasa yang fiktif. Selanjutnya ada dongeng. Anak-anakku bisa melihat beberapa kumpulan dongeng seperti dongeng kancil, dongeng buaya, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya merupakan contoh buku fiksi adalah drama. Drama ini adalah seni sastra yang dipertunjukkan. Selanjutnya ada yang namanya buku puisi yang berisi hasil puisi ciptaan para penyair-penyair kita. Selain buku puisi, ada juga komik, ada hikayat, ada fabel, ada mitos, dan beberapa buku-buku cerita rakyat lainnya. Nah, sekarang kita perhatikan buku non-fiksi. Buku non-fiksi ini adalah buku yang berisi informasi, biasanya berisi ilmu pengetahuan atau kejadian yang sebenarnya sesuai fakta, sehingga yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya ada karya tulis ilmiah, ada skripsi, disertasi, tesis, ada buku-buku pelajaran, ada buku biografi, buku esai, buku opini, dan buku-buku kumpulan pidato. Juga seperti buku yang anak-anakku sering pakai belajar, yaitu buku bahasa Indonesia dan buku-buku pelajaran lainnya. Sekarang anak-anakku silahkan perhatikan unsur-unsur lain yang terdapat dari buku fiksi, yaitu diantaranya, nah di dalam cerita yang anak-anakku pahami selama ini itu kan harus memiliki alur, memiliki tema yang unik, memiliki latar yang mengesankan, gaya bahasa yang menarik yang digunakan oleh pengarang supaya pembaca tidak terkesan-kesan, di mana kata-kata yang digunakan itu bermakna konotasi. Di dalam cerita ada tokoh yang memiliki penokohan atau karakter atau sifatnya masing-masing. Ada yang protagonis, ada yang antagonis, dan ada yang tritagonis. Nah, di dalam cerita juga itu nanti di bagian akhir kodanya itu dapat kita petik amanat atau pesan moral yang menyentuh yang disampaikan oleh pengarang di dalam cerita. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
Cermati materi tersebut atau memperdalam materi tersebut dengan membaca buku paket yang anak-anakku miliki. Baik anak-anakku semuanya, untuk materi buku fiksi dan non fiksi, silahkan anak-anakku cermati lebih banyak lagi melalui membaca buku-buku fiksi dan buku-buku non fiksi yang anak-anakku miliki. Untuk hari ini demikianlah materi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.